namamu, kebenaran yang hidup, pemilik hidupku. In my life there's only you, and I will always give you excuse, excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. In my life there's only you, and I will always give you excuse, excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Shalom. Shalom. Dimanapun kita berada sampai saat ini, di tempat ini maupun dimanapun kita berada, kita mau datang sama Tuhan. Kita memberikan rasa syukur kita untuk Tuhan. Kita mau menguduskan hari Sabat untuk nama Tuhan. Kita bawa dalam doa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Kita mau hargai kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Untuk sepanjang hari Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Kami mau mengangkat pujian penyembahan hanya bagi nama-Mu Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami naikkan pujian syukur kami ke dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba.
haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Segala pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Kami ingin berlompat bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Yang siap-siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya, katakan amin. Ada sukacita, kita mau berlompat, bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, galakkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya dan perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa bersorak-sorak, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. One, two, three, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan, Ya perlindungan dan pengharapan, Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa papa katakan para papa papa. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah bagi
Yesus. Masih ada sukacita? Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan, kekuatan dan mazmur bagi kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sebab Engkau Raja kami yang layak disembah. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan persahabatku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. berlompat bagi Tuhan. Hey. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, selamat datang kembali. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Seperti kata lagu pujian tadi, kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kita, amin. Kita mengucap syukur bagi nama Tuhan. Dengan apakah membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan, lagu ini menanda dari kerinduan siapa kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nyanyikan lebih manis lagi untuk Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Apapun yang menjadi keadaan kita saat selalu ini, bersyukur. kami mau tetap bersyukur kepada Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapa yang setia. Bersyukur bagi kasih-Mu, Bersyukur perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau bersyukur kepadamu, Allah yang hidup. Allah yang Kami bersyukur Bapa. Kami mau selalu Kami naikkan syukur, kami berikan syukur kami kepadamu Bapa. Layani Tuhan, syukur bagi namamu, Engkau di atas segalanya, Yesus. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau terindah bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Bapa. Yang Kami kemuliaan-Mu di tempat ini. Engkau Katakan Yesus kemuliaan-Mu di tempat termulia. Haleluya, haleluya. Amin kemuliaan-Mu. Syukur bagimu, Engkau ku sembah. Yang kasih-Mu setiap kami. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan kita nyanyikan lagu ini dari dalam hati kita. Ungkapkan dengan kerinduan setiap kita. Dan ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, dan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia, Engkau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat menyadari hidup kami semua karena Engkau Tuhan. Hanya ungkapan syukur yang bisa kami naikkan. Dan kami percaya dan kami belajar untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami dalam keadaan apapun. Isi hidup kami dengan firman Tuhan. Kuasai hidup kami dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau menguasai kami saat ini untuk terima firman-Mu. Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan atas kami semua. Kami bersyukur Bapa. Kami mau duduk diam untuk terima firman Allah. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca ayat ini bersama. 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu." Puji Tuhan saudara, tema kita tahun ini masih tetap bergerak dalam pelayanan roh. Dan saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, secara spesifik tema khotbah sore hari ini adalah kuasa Tuhan menarik orang banyak untuk mencari kuasa itu. Sekali lagi, kuasa Tuhan menarik orang banyak untuk mencari kuasa itu. Nah saudara, kita ketahui bersama ayat sebelumnya bagaimana Petrus ketika dia masuk di dalam bait Allah, di situ ada orang yang lumpuh. Saya berikan contoh. Misalnya di depan gereja ini ada orang lumpuh di pintu gereja.
Atau ada orang di depan gereja ini sedang membutuhkan belas kasihan. Dia meminta-minta. Orang itu tidak berharap dia sembuh. Orang itu tidak berharap dia bisa berjalan. Dia hanya berharap dia dapat uang dan dia bisa makan. Tetapi hari itu sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan. Bahwa dia bisa berdiri lagi, dia bisa berjalan lagi, dia bisa melakukan aktivitas lagi. Dia terima hari itu. Saudara, dan pada waktu itu Petrus bilang begini. Saya tidak punya uang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang ada padaku kuasa. Yang ada padaku di dalam nama Yesus. Berjalan. Saudara, dan orang ini dikenal oleh orang-orang yang ada di gereja. Orang ini dikenal dan orang banyak tahu tentang orang itu. Sehingga orang banyak heran karena orang itu bisa berjalan dan bisa sembuh. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana agar kuasa Tuhan, bagaimana caranya agar kuasa Tuhan itu ada di gereja kita, ada dalam pribadi saya dan saudara. Saudara, akhir-akhir ini saya berdoa begini. Tuhan, saya enggak minta apa-apa. Saya minta hadirat Tuhan ada di gereja kami. Hadirat Tuhan ada di GCC, baik yang ada di gereja induk maupun seluruh cabang yang ada. Hadirat Tuhan ada di STT Anugerah. Hadirat Tuhan ada di setiap pribadi kami. Itu terus setiap hari saya minta dan berdoa. Dan saya berharap ini juga menjadi pokok doa kita pada saat saudara doa 1 hari 4 sesi. Ya 4 sesi ya. Hans betul 4 sesi. 1 hari kita berdoa 4 sesi. Berarti 1 hari 8 jam kita berdoa. Dan saya harap ini menjadi pokok doa kita bersama kembali. Kita berdoa agar hadirat Tuhan ada di GCC, baik yang ada di gereja induk ini maupun yang ada di cabang-cabang. Kita berdoa agar ada hadirat Tuhan pada seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kita berdoa agar hadirat Tuhan ada di STT Anugerah, karena saya percaya orang akan cari hadirat Tuhan itu. Amin. Orang akan cari kuasa Tuhan itu. Nah saudara, bagaimana caranya agar kuasa Tuhan ada di gereja kita? Bagaimana caranya agar kuasa Tuhan ada di dalam setiap pribadi kita? Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berani praktekkan iman kita. Sekali lagi, berani praktekkan iman kita. Petrus, dia sudah dimuridkan kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Sekali lagi, Petrus sudah dimuridkan, sudah belajar tentang kebenaran, belajar tentang sorga, belajar tentang Allah kurang lebih 3,5 tahun. Dan Petrus dan rekan-rekan yang lain juga mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka terima lawatan Tuhan, mereka terima jamahan Tuhan, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka terima power itu, mereka terima kekuatan itu. Dan Petrus berani praktekkan imannya. Makanya di sekolah Alkitab, di STT Anugerah ada praktek. Seperti sekarang Lexi dan Krie ya, diutus pergi. Sebentar lagi Wilko dan Wawan ke Manado. Nggak tahu yang lain ya. Diutus pergi. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita berdoa,
ada waktunya kita pergi praktekkan iman itu. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya omong-omong dengan hamba Tuhan asli orang Yahudi. Ya tidak sengaja kami bertemu di TP, kami ngobrol. Dan tiba-tiba ada teriak begitu ya. Saya pikir ini makanan. Makanan hamba Tuhan, kalau ada orang kerasukan setan di tempat yang ramai, kesempatan menyaksikan tentang Tuhan. Kami berdua bergegas berdiri dari tempat di mana kami duduk. Kami berpikir kerasukan setan. Kesempatan untuk mendoakan, mempraktekkan iman. Berani praktekkan iman. Petrus dia berani berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus sembuh. Orang itu sembuh. Dan orang yang sembuh itu dia berani praktekkan iman, dia tinggalkan kelumpuhannya itu, dia tinggalkan kemalasannya itu, dia tinggalkan mentalnya yang meminta-minta. Dan dia ikut Yesus. Dia ikut Petrus. Dia tinggalkan itu semua dan dia mau berjalan di dalam kebenaran. Saudara, praktek iman. Makanya kadangkala kalau ada mahasiswa telepon dan bilang sakit, yang selalu saya katakan, yang selalu Ibu Gembala sampaikan apa? Apa? Doa. Dan doakan. Begitu. Makanya kalau saudara telepon saya dan minta doa, tidak mungkin saya doakan. Yang saya bilang apa? Doakan sendiri. Walaupun mungkin sepertinya saudara berpikir, kok Bapak Ibu Alfon ini beda ya. Ya memang kami beda, karena kami tidak melatih saudara untuk berharap kepada manusia. Kami memang beda. Kami tidak sedang melatih saudara untuk ketergantungan kepada kami. Tapi kami melatih saudara berada dan berjalan di atas telapak kaki saudara yang terus mengandalkan Tuhan. Jadi ada waktunya saudara harus berani praktekkan iman saudara. Praktekkan apa yang saudara sudah terima, ada waktunya saudara berani praktekkan. Orang lumpuh, dia tinggalkan itu semua dan dia berani ikut Yesus. Dia berani ikut Petrus. Dia berani ikut kebenaran. Dia tinggalkan semua itu dan dia ikut untuk kebenaran. Saudara, yang pertama, kalau kita mau gereja kita GCC, orang banyak lihat ada sesuatu yang berbeda di gereja kita. Orang lihat ada sesuatu yang berbeda dengan diri kita, kita harus berani praktekkan iman itu. Makanya saya tidak membiasakan gereja kita setiap hari Minggu ada altar call. Saya tidak membiasakan gereja kita untuk dikit-dikit siapa yang mau didoakan maju. Saya pernah lihat dan pernah pelayanan di satu gereja, setiap hari Minggu ada altar call. Dan yang didoakan orang itu terus. Kapan berimannya? Kapan dia menjadi dewasa? Kalau misalnya hari ini saya doakan Wawan, besok saya doakan Wawan dengan masalah yang sama dan masalah tidak pernah selesai. Kira-kira Wawan beriman enggak? Enggak. Wawan tergantung kepada saya. Wawan tergantung kepada hamba Tuhan tersebut. Besok kalau saudara jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi murid Tuhan. Jangan membuat orang lain tergantung pada saudara. Tapi buat orang lain tergantung kepada Tuhan. Buat orang itu tergantung kepada kuasa Tuhan. Suatu ketika saudara hamba Tuhan Morris Serelo datang ke Surabaya. Hamba Tuhan banyak datang. Dan saya sangat terberkati, orang itu bilang begini. Hamba Tuhan Morris Serelo bilang begini. Saya tidak punya kekuatan itu.
Yang punya kekuatan itu sorga. Saya tidak suruh Anda maju. Tapi angkat kedua tanganmu, minta sama yang mempunyai kuasa itu. Hamba Tuhan ribuan datang berharap ditumpangin tangan atau disiram pakai minyak urapan. Tapi ternyata tidak. Tapi hari itu hadirat Tuhan kami sungguh rasakan. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, jangan membuat jemaat orang lain tergantung kepada saudara. Tapi buatlah orang lain itu bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, berani praktekkan iman. Nah saudara, yang kedua, ketika orang banyak mengikuti Petrus dan rombongan lain, Petrus bilang begini, kamu pikir saya atau kuasa saya atau kesalehan saya atau kebaikan saya yang membuat orang lumpuh itu sembuh? Bukan. Dia ngomong begini, saya bisa mendoakan itu karena kuasa dari hambanya, dari Tuhan Yesus Kristus yang kamu aniaya itu, yang kamu salibkan itu, yang kamu pilih, Barnabas dibebaskan dan Yesus yang disalibkan. Saya dapat kuasa itu dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita terima dari ayat ini? Supaya hadirat Tuhan tetap ada pada kita, jangan pernah kita sombong dan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah merasa dirimu hebat. Jangan merasa diri, wow saya bisa main musik. Oh saya bisa WL, saya bisa singer, saya bisa khotbah. Saya bisa mengajar, saya bisa terima tamu, saya bisa kolektor dan seterusnya. Jangan pernah menyombongkan diri. Jangan Bapak Ibu. Jangan ada kesombongan, tidak boleh. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Petrus bisa aja dia sombong. Kenapa? Dari 12 murid, salah satu murid yang paling disayang itu Petrus. Kemana-mana kalau Yesus pergi yang diajak siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus salah satu orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus pernah ngomong gini sama Petrus, Petrus kamu mengasihi aku? Petrus bilang, iya Tuhan aku mengasihi kamu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, bisa enggak Petrus sombong? Bisa. Mahasiswa STT Anugerah aja kadang-kala belagu. Baru dekat sama kami, udah sombongnya minta ampun. Jalannya udah enggak kayak injak tanah. Iya, baru dekat sama dosen A, baru dekat sama rektor, baru dekat sama orang yang hebat. Ampunilah. Saya berharap di sini nggak ada, kalaupun ada bertobat. Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau saudara bisa dipuji orang, hati-hati. Itu bisa saja jebakan iblis. Kalau saudara mulai disanjung orang, hati-hati. Saudara bisa sombong. Petrus bisa sombong, sangat bisa. Dia salah satu murid yang paling disayang. Dia bisa aja menyombongkan diri. Baru aja dia khotbah. Dan dia membaptis kurang lebih 3.000 jiwa. Petrus bisa sombong, bayangannya aja orang sembuh. Tapi dia nggak mau sombong. Kita baru 1 kali di mimbar. Ya puji Tuhan memang keadaan dan kondisi membuat kita harus online. Sehingga orang bisa mendengar kita, orang bisa menyaksikan kita. Tapi hati-hati. Pujian itu kadangkala bisa membuat kita jatuh. Pujian itu kadangkala bisa membuat kita berdosa. Dan itu yang membuat hadirat Tuhan, kuasa Tuhan meninggalkan kita. Tante Lucy itu dulu tempatnya di sorga. Iya, Tante Lucy tempatnya di sorga. Tapi karena dia sombong,
Dia mau pingin seperti Allah, akhirnya Tante Lucy yang akhirnya menjadi Om Lucifer dilemparkan ke neraka. Kemana? Oh, ke bumi. Saya pikir saudara sudah ngantuk. Ya saudara, tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada. Kalau kita mulai sombong, maka kuasa Tuhan akan meninggalkan kita. Hadirat Tuhan akan meninggalkan kita. Dan kita akan menjadi koncone setan. Mudah-mudahan gak jadi putune setan. Nah sekarang yang ketiga saudara ya. Jadi yang pertama berani praktekkan iman kita. Yang kedua jangan sombong. Yang ketiga berani menyatakan kesalahan. Saudara, Petrus ini ngomong loh sama orang Israel. Kamu itu hambanya Tuhan Yesus. Kamu tolak. Kamu gak terima. Kamu serukan agar Yesus disalibkan. Dia benar-benar bongkar kesalahan orang Israel. Dia menyatakan kesalahan orang-orang yang sedang mengikut mereka. Yang sedang mencari hadirat itu. Dan Petrus menyadari hadirat itu datangnya dari Tuhan. Petrus menyadari hadirat itu datangnya dari kuasa Tuhan. Dan dia sedang ngomong bahwa kuasa Tuhan pernah ada pada saudara. Tapi kalian yang tolak. Suatu ketika ada anak Tuhan, ini hal sepele loh, ditugaskan untuk pelayanan perjamuan. Dia majelis gereja, dia pelayan Tuhan, tapi rodok ngambek sama gembalanya. Dan akhirnya dia tidak melayani perjamuan. Berapa hari kemudian mulutnya langsung petot. You know petot? Langsung gini. Jadi kalau ngomong, nggak bisa ngomong sudah petot. Ya kalau menurut dokter stroke kiri kanan enggak ngerti saya. Tapi pokoknya petot. Bawa ke rumah sakit di Surabaya. Tidak sembuh. Dan akhirnya disarankan dibawa ke luar negeri. Gembalanya datang. Dan ngomong sama istrinya. Bu, nggak ada jalan lain. Kecuali bertobat karena suamimu menolak Tuhan. Istrinya bilang begini, loh suami saya tidak menolak Tuhan, dia percaya Yesus, bahkan dia melayani Tuhan. Kemudian bapak gembalanya bilang, masalahnya dia menolak beberapa minggu yang lalu, disuruh pelayanan perjamuan, dia tidak mau. Baru ingat istrinya, oh iya. Anda menolak pelayanan, nolak Tuhan loh. Jangan main-main dengan pelayanan. Walaupun hanya jalankan kolekte. Upah saya berkhotbah dengan saudara yang terima tamu itu sama upahnya. Upah saya dengan berkhotbah dengan yang ngepel gereja ini upahnya sama. Enggak ada beda, sama. Jangan main-main. Mungkin saudara enggak terlihat. Saudara mungkin hanya sebagai seorang pendoa. Pelayanan di gereja ini mungkin tidak terlihat, nggak kena shooting. Iya kan, tukang pel kan nggak di shooting. Apalagi tentus nggak di shooting dia. Nggak dilihat di mana-mana. Iya, Ical dilihat terus tiap hari Minggu. Apalagi Kak Via, dilihat terus. Yang di depan ini dilihat terus. Yang terima tamu nggak dilihat. Tapi belum tentu yang di sini dilihat di sorga. Mungkin yang dilihat di sorga itu yang terima tamu. Tapi saya berharap semua kita dilihat di sorga. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Petrus berani menyatakan kesalahan. Makanya kami melihat. Kami melihat ada anak-anak di asrama yang kadang-kala dalam tanda kutip berani lapor. Tidak apa-apa. Selama hatinya lurus
selama hatinya murni, selama hatinya kudus, enggak licik, enggak busuk, enggak punya motivasi apapun, ketika berani menyatakan kesalahan itu enggak apa-apa. Tapi kalau hatinya bosok, cepat atau lambat bosoknya pun akan kelihatan. Ya, kadangkala saya pernah tinggal di asrama, jadi ngerti kadangkala sing hatinya bosok sama ndak bosok itu kadangkala ngerti. Sini ya ada yang sedikit-sedikit bosok, tapi mudah-mudahan cepat bertobat. Ya saudara, jadi berani menyatakan kesalahan. Kalau kita tahu itu salah, tegur. Kalau kita sudah tahu itu kesalahan, jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan, oh saya memang bersyukur. Saya kadangkala ada kelemahan sedikit begitu ya. Saya kadangkala kalau sudah marah, malaikat aja kadangkala takut gitu ya. Waktu yang lalu ada 2 saudara kita yang hampir diseret setan begitu ya. Di pastori di rumah, saya waktu itu di rumah. Dan di rumah ada orang loh, bukan gak ada orang loh, ada tamu. Dan tamu baru pertama kali datang. Dan saya berteriak. Saya bilang kalau masih mau di asrama, selesaikan. Kalau enggak pulang, malam ini juga. Saya sudah mau bergegas datang ke asrama dan usir orang itu. Tapi puji Tuhan, Anda cepat bertobat. Yang lain jangan ikut-ikut. Haleluya. Saudara berani menyatakan kesalahan. Selama hati bersih, selama hati murni, selama hati kudus. Kalau kita sudah tahu itu salah dan ngomong sama orang yang tepat. Jangan ngomong sama orang yang tidak tepat. Karena ada orang yang mulutnya ember. Jadi saudara kalau ngomong, saudara sudah tahu salah, enggak usah ngomong sama orang yang enggak tepat. Ya, misalnya begini. Ini misalnya, saya ngomong sama Cia. Saya berharap Cia jangan ngomong sama Wilko. Saya curhat sama Cia. Dasar Cia mulutnya ember, dia ngomong sama Wilko. Wilko tambah ember meneh, dia ngomong sama Cici. Cici apalagi, dia ngomong sama Vensa. Vensa, dia ngomong sama adiknya. Surabaya tahu. Jadi kalau ngomong sama orang yang tepat. Kalau curhat sama orang yang tepat. Jangan ngomong sama orang yang mulutnya ember. Tidak semua hamba Tuhan itu bisa menyimpan rahasia. Tidak semua hamba Tuhan bisa menyimpan rahasia iman. Tidak semua gembala sidang menyimpan rahasia iman. Gembala sidang ngomong sama ibu gembala ngomong sama anaknya, anaknya ngomong sama mantunya, mantunya ngomong sama anaknya. Sak Surabaya tahu kabeh. Jadi harus bisa menjaga rahasia iman. Menyatakan kesalahan boleh, tapi ketika saudara tahu, saudara lagi ngomong sama orang yang tidak tepat. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Puji Tuhan. Nah kemudian saudara yang keempat. Bagaimana caranya agar kuasa Tuhan tetap ada pada kita? Yang keempat adalah berani menyatakan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kenapa Daud berkata begini? Dia minta sama Tuhan agar jangan Tuhan mengambil rohnya yang ada di dalam dirinya. Saya pernah mencari seorang hamba Tuhan ada di kafe. Bukan kafe kopi biasa seperti yang tempat kita nongkrong di Starbucks, Excelsu, mana lagi? Tadi Ical nongkrong di mana? Ya di sana dah. Ya, jadi bukan kafe begitu. Kafe remang-remang. Ya, kafe penuh dengan kegelapan dosa. Saya pergi cari hamba Tuhan di sana. Saya cari. Dan puji Tuhan, awal mulanya dia tidak mau. Tapi hampir 2-3 kali dalam seminggu saya datang ke kafe itu. Kalau saya ke kafe itu saya pakai topi.
Waktu itu belum zaman masker. Saya pakai masker. Saya khawatir ke sana ada jemaat lah repot. Mereka bilang, oh Pak Alfon langganan. Oh haleluya. Wilko tepuk tangan lagi. Ya, saudara, akhirnya hamba Tuhan ini ketemu dengan saya. Dan dia merasa bersyukur, dia merasa gelap, dia merasa dibuang, dia merasa terabaikan, dia merasa dia di dalam kegelapan, tapi masih ada orang terang yang mau cari dia. Dan saya ingat betul ketika saya bawa dia ke suatu tempat dan dia menyanyikan sebuah pujian yang kalau saya nyanyi lagu itu, saya ingat dia. Saya ingat dia, karena lagu itu kalau dia nyanyi, dia benar-benar nyanyi dan tersungkur. Dan hari ini dia menjadi hamba Tuhan, membantu salah satu gereja. Dan saya bersyukur sampai hari ini dia setia melayani Tuhan. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, berani menyatakan kebenaran. Kita tetap ada dalam kebenaran dan mari kita mau tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga roh Tuhan tidak meninggalkan kita. Roh Allah tidak meninggalkan kita. Kalau roh Allah meninggalkan kita, Roh Kudus meninggalkan kita, berarti tidak ada hadirat Tuhan dalam diri kita. Setiap hari saya berdoa begini. Mungkin anak-anak saya sudah hafal doanya. Saya selalu setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong apa yang kami makan dan minum Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Tempat di mana kami pergi dan berada, tempat itu dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong kemanapun kami pergi dan berada, kami bawa aura sorga. Sehingga orang yang ketemu dengan kami yang sakit disembuhkan. Ada aliran sorga yang keluar dari tubuh kami dan mereka menerima jamahan Tuhan. Jadi saya sangat percaya, kalau saya duduk di mana ada orang lewat, saya berusaha melepaskan berkat. Kalau enggak ketiduran. Karena kalau ketiduran gimana melepaskan berkat begitu ya. Apalagi kalau tidur di gereja, wow. Tapi di sini enggak ada, di sana sini ada. Saudara berani menyatakan kebenaran. Petrus berbicara kebenaran. Dan dia ngomong di depan orang banyak. Dan dia tidak takut mati. Dia sampaikan itu. Dan puji Tuhan, orang-orang itu tidak melempari Petrus dengan batu seperti khotbah tadi pagi. Tapi mereka mencari kuasa. Orang-orang itu mencari hadirat Tuhan. Mereka penasaran, mereka heran kenapa orang lumpuh itu sembuh. Dan mereka kepingin ngalami yang namanya kuasa Tuhan itu. Saudara, kalau setiap kita pribadi, kalau setiap saudara, apalagi saudara hamba-hamba Tuhan, sebentar lagi saudara kalau lulus saudara diutus. Saya tidak berharap semua saudara ada bersama dengan kami. Saya berharap saudara nanti pergi keluar. Ketika jemaat Tuhan pergi keluar di tengah masyarakat, dimanapun kita berada, kita pergi jadi berkat. Ya, saya sharing dengan salah seorang hamba Tuhan dan saya berkata begini, mahasiswa di tempat saya berharap ada di antara mereka yang bukan hanya sekedar jadi gembala, jadi guru, tapi saya berharap di antara mereka ada yang menjadi pejabat. Saya bilang, saya sampaikan itu doa saya, doa kami. Agar nanti di antara mereka yang lulus ada yang menjadi pejabat. Ya, seperti yang selalu saya katakan, suatu hari nanti kita bisa mendengar siapa wali kota Maluku, gubernur Maluku. Geri, siapa itu Geri? Alumni STT Anugerah. Asal aja jangan kita ke sana, saya telepon Ger, boleh telepon siapa lu? Saya telepon Bu Yesi, boleh tolong jemput saya. Saya dan Ibu lagi ada di Ambon. Ya, bolehkah saya dijemput? Dia bilang begini, siapa lu? Yang gua tahu lu kagak kasih makan, gua di asrama.
Gary bilang, siapa lu? Yang gua tahu, gua sakit lu nggak doain gua. Terus sekarang lu minta jemput, kagak. Saya langsung doakan sesuatu buat kau. Enggak. Di sini kita belajar jaga hati, tidak sombong. Jadi saudara, mari kita harus jadi sesuatu dan orang akan mencari karena ada sesuatu dalam diri kita. Sesuatu itu apa? Hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan bisa membawa segalanya dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, penuhiku, penuhiku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tahukah kita bahwa banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan Tuhan? Tahukah kita bahwa orang-orang yang di sekitar kita, mereka sedang membutuhkan sesuatu? Mungkin ada yang sakit, ada yang tidak tenang dengan hidupnya. Hidupnya dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran. Mereka butuh dibebaskan, mereka butuh dilepaskan. Mereka butuh mujizat. Pernahkah kita berpikir bahwa Petrus bayangannya aja orang sembuh? Kehadiranmu, jika ada hadirat Tuhan, akan membawa perubahan buat orang yang berjumpa denganmu. Bahkan setiap langkahmu membawa berkat buat orang-orang yang di sekitar, bahkan rumah-rumah yang di sekitar di mana engkau lewat. Pernahkah engkau melepaskan berkat buat tempat di mana engkau lewati? Atau setiap orang yang berjumpa dengan saudara, saudara melepaskan berkat bagi mereka. Tapi persoalannya adalah, adakah hadirat Tuhan dalam pribadi saudara? Adakah hadirat Tuhan dalam pribadi setiap kita? Itu pertanyaannya. Saudara mau teriak memberkati kampungmu,
memberkati desamu, memberkati kotamu, memberkati orang-orang di sekitarmu. Tapi jika tidak ada hadirat Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka itu kita harus belajar berani praktekkan imanmu. Anda sudah belajar firman setiap hari Minggu, setiap hari Anda belajar firman, setiap hari kita berdoa. Ada waktunya kita praktekkan iman. Mulai hari ini berkata dalam nama Yesus, aku memberkati tetanggaku kiri kanan. Aku memberkati kotaku, memberkati keluargaku. Jaga hati, jangan sombong, berani menyatakan kesalahan, berani menyatakan kebenaran. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Kami melatih saudara berdoa 1 hari 8 jam. Bukan hanya sekedar melatih. Tapi kerinduanku, Anda punya hadirat Tuhan. Mungkin kau merasa tersiksa dengan tubuhmu yang capek. Tujuanku, tujuan kami, Anda punya hadirat Tuhan. Tujuan kami, kalian punya kuasa. Anda berbeda dengan orang lain. Anda berbeda dengan orang yang tidak berdoa. Anda berbeda dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Kami mau Engkau muncul jadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Itu tujuan kami. Kami tidak bermaksud menyiksa saudara untuk capek lelah. Saya rindu secara khusus mahasiswa STT Anugerah khususnya. Boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Khusus mahasiswa STT Anugerah, boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan berikanku roh sembahyang. Tuhan berikanku hati yang menyembah. Berikanku hati yang menyembah. Karena dengan menyembah, aku akan terus tinggal dalam hadirat-Mu. Mari semua pelayan Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari semua pelayan Tuhan. Dan saya bersyukur karena semua saudara terlibat dalam pelayanan. Mari angkat kedua tanganmu Tuhan. Berikanku hati yang menyembah. Hati yang mengasihi-Mu. Berikanku roh sembahyang. Hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Ku mau tinggal dalam hadirat-Mu. Aku mau tinggal dalam hadirat-Mu. Aku menyadari ada banyak orang di sekitarku yang membutuhkan impartasi roh lewat hidupku. Ada banyak orang di sekitarku yang membutuhkan impartasi urapan Tuhan. Saya mau mengimpartasikan itu Tuhan. Raboshaka rabashaka ralamata. Oh rabashaka nabalalabalalabalalabalabasa. Oh rabashaka nabatakana baralabalalabalalabalabasa.
Kina barala barala masyadara lamo. Kina barala barala masyakana lamaso. Kami mau tinggal di hadirat-Mu. Kami mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Oh Rabba Syadara Laba Ralaba Kina Bararaba Syadara Labo. Haleluya, haleluya. Akan ada seseorang di antara kita yang hadir sore hari ini. Engkau akan dicari banyak orang secara khusus. Engkau akan dicari orang. Banyak orang akan mencarimu. Namun berhati-hatilah. Karena kejatuhan begitu mendesakmu agar engkau jatuh. Berhenti dalam kemunafikanmu. Bertindaklah jujur, berjalan dalam kebenaran. Engkau akan dikenal oleh banyak orang karena hadirat Tuhan itu. Haleluya. Semua boleh turun tangan. Yang merasa terima pesan ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Rebedika basya kana botoku dibidinai basya dibidinai barabata. Rebedinai basya rebedinai boku rebedinai basya dabataka. Orebedika basya dabataka ralamaku rebedinai basya daramata. O rebidinai basya karabata kuribidinai basya dabatakaba. Rebidinai basya kanaralamata kuribidinai basya dabakuribidinai basya. O rebidinai basya dabatakuribidinai bakuribidinai basya dabatakabaraba. Kinabata kuriyama syanka naralamakuribidinai bakaralabatakaba babarabata. Selimuti dengan kasih karunia Tuhan. Pagari dengan anugerah Tuhan. Iribidina basyadabata. Ribidinai masyakuribidina kurabotukuribidika pataka basyakababa. Uribidinai basyakabata kamaralabatakaba. Semua tergantung padamu. Pilihan ada di dirimu sendiri. Kamu yang harus melangkah. Rebidina bakura bataka syakatakana ralama kuribidika baba baba. Syakapatakana parala bataka para bataka baba baba. Jangan pernah berkata engkau tidak bisa. Engkau dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Ribidika basyakatakara bata. Namata kana ya sangkuri mininai bata kana ralamata kana bata kababa. Orang boleh melihat engkau sebelah mata, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hatimu. Engkau tidak dibuang. Dia mengasihimu. Ribidika musyakutuku ribidika basyadaba. Urapan yang baru kembali Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Urapan yang baru ribidika bosyakatakana baralabata. Urapan yang baru engkau curahkan kembali. Erataka syakapatakana patakana mata. Syadorolo korasakatakana barabataka basyakana mata.
Para podota kaya shakana batakana barala barala bashadara la barala barala. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 kila barala barala batakana barala bata. Kina barala bashakana batakana rala barala bashadara la barala barala bata. Pagari dengan anugerah-Mu, pagari dengan kasih sayang Tuhan, pagari dengan kemuliaan-Mu, pagari dengan darah anak domba Allah. Hamba mohon di dalam nama Yesus, pagari dengan tembok berapi di dalam nama Yesus, api Tuhan, Jesus. Marabasoko rabatakara labasyadaba. Oh rabasyadara labarabarabarabarabarabarabaraba. Haleluya. Semua kita ada dalam rancangan Tuhan masing-masing. Namun pastikan hidupmu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Para pelayan perjamuan saya undang ke depan. Haleluya. 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 Glory. Oh, rabasyadara barabara. Nama Tuhan Yesus, diberkatilah roti dan anggur ini Tuhan. Kami mengakui dan kami beriman roti adalah tubuh Tuhan, anggur adalah darah Yesus. Ampuni kami para hamba-Mu dan ampuni kami semua Tuhan, untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Kami bagikan tubuh dan darah Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
Engkau layak. Semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin, amin, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu sejenak kita baca ayat firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kananmu dengan memegang roti. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tangan kanan saudara dengan memegang cawan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita mau sepakat mendoakan untuk hambanya Bapak Pendeta Stefanus Duli. Kita mau satukan iman kita. Kita satukan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Saya rindu kita angkat kedua tangan kita memohon anugerah Tuhan buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Stefanus Duli. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mohon kemurahan Tuhan bagi hambanya Pak Steve. Haleluya. Kasih dan kuasa Tuhan tak terbatas. Dimanapun hambamu pasti berada sore hari ini. Kami mohon kemurahan Tuhan. Dan kami percaya kalau dia sudah melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan, maka kami percaya kesembuhan yang sempurna. Kami imani dan kami mau berkata sore hari ini, kami mau berseru memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang sempurna Tuhan sudah anugerahkan bagi hambamu Pak Steve. Kami imani Tuhan Yesus telah menyembuhkan secara sempurna. Kami imani organ tubuh yang tidak berfungsi, kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan ganti organ tubuh yang baru di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus,
organ tubuh yang baru, ginjal yang baru, semua organ tubuh yang tidak berfungsi, kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan ganti organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan kepada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan tubuh ini. Engkau Tuhan sanggup memulihkan, memberikan yang sempurna, bahkan jauh lebih sempurna. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan Tuhan. Terima kasih buat mujizat yang Tuhan sudah kerjakan bagi hamba-Mu Pak Steve. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala. Kami sangat terberkati untuk firman-Nya. Dan tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan. Kita bawa terlebih dahulu dalam doa. Kita berdoa. Kami bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Bapak, biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, firman-Mu semakin luas dibentangkan dan nama-Mu semakin dimurmuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan apa yang kami dapat berikan untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku mengetahui ini menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya untuk kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita tutup dalam lagu Tuhan Yesus memberkati. Lord bless you and keep you. Make His face shine on you and be gracious to you. The Lord that is face toward you
mengagungkan Kau Tuhan. Kami percaya Bapa, kerinduan setiap kami adalah hadirat-Mu bersama dengan kami. Thank you, Lord. Biarlah hidup kami bukan untuk kami sendiri, tetapi kami boleh mengimpartasikan sesuatu yang luar biasa melalui kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin terus kehidupan kami. Cengkram roh kami Tuhan, agar kami berjalan seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Kehidupan yang sebenarnya adalah milik-Mu, bukan lagi milik kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami. Hamba berdoa Tuhan, Engkau lihat setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini. Kau melihat apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Hamba berdoa dari mimbar-Mu yang kudus ini Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Buat mereka semakin peka akan keinginan-Mu di dalam kehidupannya. Dan mereka boleh berjalan bersama dengan Kau. Kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menyatakan kebenaran. Kami boleh terus menyatakan, berani berkata kepada sesuatu yang tidak benar. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan menjadi pribadi yang sama, tetapi kami pribadi yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berbuah, sehingga hidup kami boleh berdampak. Terima kasih Bapak. Memberkati Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kami pada sore hari ini. Engkau Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Bersatu hati berdoa Tuhan, nyatakan lebih lagi kehendak-Mu. Kesehatan, kekuatan Kau berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kekuatan setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Roh-Mu lah yang memampukan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau terus mempercayakan kami untuk boleh masuk dalam pelayanan ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati berdoa Tuhan untuk BG Johnson. Kami percaya di saat di mana rumah-Mu ada di tempat ini, Engkau sudah memberkati owner BG Johnson, seluruh staf pimpinan, semuanya dari pimpinan yang teratas sampai yang ke bawah, semua cleaning service Tuhan memberkati. Dan kehadiran kami sungguh memberkati mereka semua Tuhan dalam nama Yesus. Kasih karunia Allah Kau nyatakan lebih lagi bagi hamba-hamba-Mu, terutama seluruh pengurus BG Johnson. Kami mengucap syukur buat kerjasama yang baik yang boleh kami jalani sampai pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Kami bersatu hati berdoa juga Tuhan untuk seluruh acara agenda khususnya gereja kami, gereja GCC. Tuhan Yesus yang mempunyai gereja ini, Tuhan yang menjadi pemimpin, Tuhan yang menjadi majikan kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang mengerjakan. Kami berdoa bersatu hati, biarlah setiap kami hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu memiliki kesatuan hati untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Kami rindu Engkau Tuhan memberkati kami. Mari jemaat Tuhan, buka tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah-Mu biar sinar kemuliaan Allah menyinari wajah-Mu. Kinaraya ralalawara syiana lalalala. Shikanaya ralalala. Jika Allah ada di pihak-Mu, siapakah lawan-Mu? Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau Tuhan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan buat berhasil. Segala doa permohonan kami percaya Tuhan sudah menjawab. Damai, sejahtera, sukacita, berkat melimpah Kau berikan bagi setiap kami. Seluruh berkat ini hamba lepaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Really hard.